Oke, setelah kita selesai membuat laporan master, kita akan coba buat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Caranya, new, using the report export, standar, oke. Database-nya sudah terhubung tadi. Yang terlibat adalah tabel barang, tabel detail, dan tabel penjualan. Close. Desain database yang menyertakan nama barang di tabel detail sebenarnya menyebabkan kita tidak memerlukan lagi tabel barang. Sebenarnya seperti itu. Tapi tidak masalah, kita akan lanjutkan ini. Kita klik next. Kemudian kita ambil dulu tanggalnya, add. Lalu kita ambil namanya. Lalu kita ambil di sini harga, jumlah, subtotal. Next, kemudian next, boleh finish biar cepat. Inilah data-datanya. Oke, kita simpan dulu namanya lab, misal lab harian. Simpannya di Bindebug di sini, di di Bindebug. Nah, di sini laporan harian. Oke, kita atur dulu interfacingnya supaya bagus. Klik kanan, down suppress, kemudian kita kasih laporan penjualan harian PT konsultasi VB. Kemudian seperti biasa, ini bisa diperbesar, ditebalkan, simpan di tengah seperti mainan office. Kemudian ini agak renggang sedikit, lalu ini kita coba buang garis bawahnya. Ini dia, ini kita coba buang desimalnya. Oke, untuk jumlah kita simpan di tengah, ini pun di tengah. Kemudian ini kita akan coba klik kanan, format, sekalian aja ya, klik kanan, format field object, numbernya pakai ini. Kemudian ini sudah kita lakukan tadi, jadi sudah tidak asing lagi. Kemudian ini kita akan coba klik kanan, formatnya cukup yang hanya tanggal saja mungkin, jadi tidak perlu time ya. Oke, ini tanggal cetaknya kita geser dulu ke kanan. Nah, ini kurang tinggi ternyata ya, boleh disimpan di kiri juga tidak masalah. Kemudian kita coba lihat ini tanggal sebaiknya dinaikkan ke atas nih. Tanggal ini kita kecilkan dulu, tanggal kita naikkan ke atas, kemudian kita simpan di sini. Lalu isi field yang redundant ya, yang detailnya kita coba geser. Nah, kemudian di sini kita udah bisa atau sudah siap memberi garis-garis. Oke, atau ini yang kita kecilin. Kemudian ini harganya justru kita tarik ke sini. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian kita coba membuat klik kanan, insert grand total. Kemudian ini pun sama, subtotalnya klik kanan, insert grand total. Oke, mudah kan cara pembuatannya? Kita format dulu, custom. Oke, nah seperti ini kira-kira tampilannya. Kita coba turunkan. Mungkin untuk sementara waktu saya tidak akan memberikan garis-garis dulu. Hanya saja di sini terlihat seperti ini, saudara. Ini ada keyboard Logitech, di sini keyboard lagi, di sini keyboard lagi. Padahal namanya sama. Bagaimana kalau misalkan ini kita gabungkan? Jadi caranya gini. Klik kanan, insert summary berdasarkan nama barang. Nah,
jadi kita gabungkan nih. Kemudian ini kita hapus aja, ini kita hapus. Lalu ini harganya sama, turunkan saja. Nah gitu. Ini jumlahnya harus di insert summary, insert subtotal berdasarkan nama barang. Nah ini dia harga jumlahnya. Ini pun sama, insert subtotal berdasarkan nama barang. Oke, barulah kita custom ini, klik kanan, format field. Oke, kita custom supaya laporan tidak boros, karena pada kenyataannya ini yang terjual hanya 3 barang tapi jumlahnya kita satukan. Nah sekarang area yang detail ini kita hidden aja, hide drill. Nah tinggal segini jadi. Kalau kita melihat ini agak renggang, maka itu efek dari ini nih. Ini kita hide drill juga. Nah inilah data-data yang kita jual di hari tertentu. Ini tanggal cetaknya. Oke, kita simpan. Saya kembali, saya katakan saya tidak akan memberikan garis-garis yang terlalu rame, jadi cukup segini aja kali datanya. Nah gitu aja. Oke, setelah kita berhasil membuat laporan yang diakumulasikan, kita tinggal buat pemanggilnya. Project, add Windows Form, laporan penjualan, kita beri nama di sini. Oke, grup boxnya kita tampilkan dulu, kemudian usahakan formnya adalah maximize. Seperti biasa saya akan pasang grup box. Oke, grup box ini saya akan simpan di top doc-nya. Oke, nah kemudian di sini ada grup box lagi, ini untuk laporan harian. Kita coba harian, ini kita pepetin ke kiri. Nah gitu, pepetin ke kiri. Kita tambahkan sebuah label, misalkan di sini kita kasih di sini teksnya adalah tanggal. Kalau mau cepat kita gunakan the time picker. Nah gitu. Kemudian formatnya kita ubah menjadi format sort. Ini kita kecilkan dulu aja, segini cukup. Nah nanti eventnya berarti kita perlu button, misal seperti ini, misal buttonnya preview. Nah gitu. Oke, ini kita beri nama DTP harian, misalkan DTP harian. Kalau ini terlalu tinggi sebenarnya bisa diatur. Lalu kita tambahkan sebuah Crystal Report Viewer di sini. Oke, kemudian ganti nama CRV, lalu display group tree nya kita buang. Nah seperti ini. Saya akan simpan, lalu project saya alihkan ke laporan penjualan. Jadi nanti begini, pada saat kita memilih tanggal, nah di sini tanggal berapa yang mau dilaporkan, Maret misalkan, misalkan Maret tanggal 1, tinggal klik preview maka tampil laporan hanya untuk tanggal 1 aja. Kita akan coba kira-kira seperti ini codingnya. Pada saat kita double klik, maka CRV report source-nya adalah kosongkan dulu, lalu CRV refresh report, lalu CRV report source-nya adalah apa tadi namanya, lab harian. Tapi sebelumnya di sini tuh ada selection formula.
formulanya kira-kira seperti ini. CRV selection formula sama dengan, nah di sini kurung buka kurung kurawal PB penjualan titik tanggal kurung kurawal tutup index. Nah di sini mulai kita gunakan ini index. Di sini ada DTP apa namanya ya, maaf, indeks DTP, maaf di sini DTP harian tidak kena karena indeks. Saya coba dulu DTP harian. Nah gitu. Oh sorry, teksnya kehilang. DTP harian teks. Oke, kita coba dulu apakah rumus ini benar atau tidak. Kita coba cek. Tanggal yang ada di sini adalah label penjualan. Ini tanggal penjualan, tanggal 1. Kita coba lihat. Tanggal 1 Maret. Klik. Salah katanya. Kita coba lihat dulu. Errornya ada di tabel penjualan indeks, TTP harian teks. Oh, RPT-nya ketinggalan. Kita coba lagi. Tampilkan laporan penjualan tanggal 1. Nah ini yang tanggal 1, 3 barang 105.000. Yang tanggal 2 review 6 barang sekian. Yang tanggal 3 review 25 barang. Ini dia. Oke, itu laporan harian. Sekarang kita buat laporan mingguan. Cara membuatnya begini. Kita buat interfacingnya dulu. Ini kita copy aja biar cepat. Nah gitu. Ini tinggal di copy lagi satu lagi. Oh sorry. Ini kita copy lagi. Nah, tapi kita beri nama yang berbeda. Ini kita beri nama DTP awal. Ini kita beri nama DTP akhir. Nah, di sini kita double klik. Oke. Kemudian kita buat aja di sini. Copy, paste di sini. Lalu di sini kalau ada index berarti harus ada to date. Nah, ini copy lah aja lagi. Index to date. Copy, paste, berarti ini DTP awal to date DTP akhir. Ini namanya laporan mingguan. Run. Nah, laporannya belum kita buat. Laporannya. Oke, sekarang cara cepatnya sebaiknya ini di save as aja. File, save as. Kita beri nama. Nama laporannya adalah lab mingguan. Save. Nah, ini kita ganti dulu. Laporan mingguan. Nah, karena mingguan harusnya dia ngeblok nih. Jadi tanggal sekian ini, di bawahnya ada lagi ntar. Nah, caranya gini. Kita coba klik kanan, insert summary berdasarkan tanggal. Klik. Nah, jadi ngegroup. Ini. Ngegroup. Kalau misalkan tampilan ini tidak Anda sukai, maka caranya adalah gini. Ini mungkin tidak perlu kita gunakan aja. Ini nggak usah disimpan.
Kemudian kita coba ini yang mana ini. Oke, udah benar. Laporan harian ini kita coba pecah nih. Kita coba pecah. Ini grup ininya kita delete aja. Oh, sorry. Ini adalah laporan harian. Kita bikin lagi aja. New. Oke. Yang kita butuhkan adalah tabel barang, detail, penjualan. Oke. Ini linknya tidak benar. Next. Oke. Tanggal, nama barang, kemudian harga, jumlah, subtotal. Next, boleh finish aja lah. Kita simpan dulu dengan nama. Nah, ini kita tibanin aja. Laporan mingguan. Oke. Kita klik kanan, down suppress, lalu kita kasih judul di sini. Laporan penjualan mingguan PT Konsultasi Vibi. Kemudian coba kita turunkan sedikit, lalu ini tidak ada garis bawahnya. Nah, berarti kita kelompokkan berdasarkan tanggal dulu. Kelompokkan ini di format dulu, formatnya format yang biasa, misalkan ini. Oke, klik kanan, insert summary berdasarkan tanggal. Nah, di sini udah ngeblok nih, udah ngeblok, berarti sudah ada beberapa penjualan yang di grouping berdasarkan tanggal. Oke, ini tidak kita perlukan, delete. Ini tidak kita perlukan, delete. Nah, sementara ini kan redundant nih, ini sebaiknya naik nih. Jadi kita atur begini, di grup ini. Nah, ini kan grup tanggal nih, tanggal turunkan, kita turunkan. Oke, adapun ini barang, harga, jumlah kita turunkan juga. Nah, lalu kita bisa turunkan ini, di blok digeser. Nah, gitu, di blok digeser. Kita lihat, nah seperti ini jadinya, seperti ini jadinya. Oke, jadi udah ketahuan bahwa per tanggal ini ada grupnya. Kita format dulu numbernya, kemudian currency-nya. Terbalik. Oke, nah ini dia. Ini sudah ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sudah berkelompok datanya. Oke, sepertinya ini bikin video tutorial harus minum dulu nih. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini seharusnya ada 3. Berarti klik kanan, insert subtotal berdasarkan tanggal. Udah benar hasilnya. Insert subtotal berdasarkan tanggal. Silahkan dicek hasilnya. Sudah benar hasilnya. Nah, di bagian akhir seharusnya insert grand total sum. Nah, ini dia bagian paling bawahnya. Ini pun sama, insert insert grand total.
Oke, hasilnya sudah terlihat. Oke, ini tinggal di custom. Kita coba custom dulu, klik kanan, format objek, numbernya, lalu kita ganti dengan rupiah. Oke, setelah itu saya tidak akan memberikan garis-garis yang terlalu banyak, paling-paling saya memberikan di sini, katakanlah ini sub total, kemudian yang satu lagi grand total. Nah, di sini grand total, kita save, lalu ini kita ke kanan kan biar deket. Kita lihat dulu hasilnya. Waduh, terlalu rapat ya, kita turunkan dulu. Nah, ini juga diturunkan sedikit, di blok turunkan, dan ini pun di blok diturunkan. Kita coba lihat hasilnya. Oke, diperkirakan cukup seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau memberikan garis-garis ya silahkan, misalkan seperti ini. Kita kasih garis, dicoba lihat dulu hasilnya di preview. Nah, kira-kira seperti ini. Ini terlalu dekat nih. Kita kasih garis sedikit di sini, garis pembatasnya aja. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita simpan, lalu kita panggil. Pemanggilnya tadi udah ada nih pemanggilnya, inDate to date. Kita coba run. Tampilkanlah laporan dari tanggal 1 sampai tanggal 2 review. Nah, ini tanggal 1 sampai tanggal 2. Tampilkan dari tanggal 2 sampai tanggal 3. Nah, ini dia tanggal 2 sampai tanggal 3. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat laporan bulanan. Laporan bulanan ini yang paling mudah adalah caranya gini. Kita buka yang laporan harian. Nah, ini kita save as. File save as. Kita ganti nama dengan laporan bulanan. Save. Ini juga kita ganti namanya laporan bulanan. Save. Oke. Nah, kita ganti format ini dulu nih. Ya. Ini kita ganti aja misalkan maaf, bulan, tahun. Oke, kita geser agak keluar sedikit. Kalau dalam kondisi preview agak susah nih karena frame-nya nggak kelihatan. Ini kita format, klik kanan, format field-nya. Cukup yang menggunakan bulan dan tahun aja. Klik save. Lalu kita sebenarnya di sini di interfacing kita pasang lagi nih. Oh, ini masih harian. Sorry. Terbalik, maaf. Mingguan. Kita bikin yang bulanan. Kalau yang bulanan sebenarnya kita bisa ngopi dari sini nih. Copy, paste di situ. Nah, bulanan kita sebenarnya kita tinggal ngasih nama ini aja nih, bulan, tahun. Ya Allah. Sepertinya harus minum lagi. Oke, kita coba minum dulu dah.
Baik, saya akan memberi nama ini dengan nama DTP BLNTHN, the time picker bulan dan tahun. Oke, saya akan double klik ini, klik. Nah, ini pun tinggal di copy aja, di copy. Kemudian kita ganti ini ya, mon di sini sama dengan apa nih, mon sorry, kita hapus dulu deh ininya, sama dengan mon, kita coba mon DTP mon DTP bulan tahun teks. Sorry, ini dulu harusnya n. Nah, di sini ada n nya nih, n, copy aja di sini, copy, kopas di sini, n, kita buang di sini, year bla 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 sama dengan year. Kita coba tes, namanya lab bulanan. Kita coba, namanya udah bener, lab bulanan. Oke, kita akan coba dulu tes apakah rumus ini benar atau tidak. Kita akan coba cek. Kalau tidak benar berarti kita tinggal ganti, harus ganti dulu. Tampilkan yang bulan Maret. Oke, bulan Maret tampilkan, klik. Nah, ini dia bulan Maret tahun 2013. Tapi kalau kita memilih bulan yang lain, misalkan Februari misal, klik, maka tidak ada datanya karena yang ada adalah bulan Maret. Klik. Oke, seperti itu cara membuat laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Adapun untuk laporan grafik saya akan bahas pada sesi berikutnya.